Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Biku Wudiko. Pada kesempatan pagi yang baik, pagi yang bahagia ini, saya akan menceritakan kisah-kisah inspiratif atau kisah-kisah Dhamma inspiratif yang dikutip atau diambil dari cerita Dhammapada Atthakatha. Kali ini saya akan menyampaikan syair 41 dari cerita Dhammapada Atthakatha, yaitu kisah Puti Gata Tak Tisatira. Puti Gata Tisatira, ya, nama bantenya. Ini menceritakan seorang biku yang memiliki luka di tubuhnya yang membuat tubuhnya menjadi bau atau busuk. Bahkan karena tubuhnya ini luka atau busuk, membuat orang-orang di sekitarnya, bahkan para biku atau muridnya sendiri malah menjauhi beliau karena tidak betah atau tidak tahan dengan bau busuk yang dikeluarkan dari tubuh Bante Tissa ini. Baiklah para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, agar para sahabat nanti bisa mendapatkan atau bisa menemukan nilai moral apa atau poin penting apa yang bisa diambil dari cerita atau makna penting apa yang bisa diambil dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk itu para sahabat Dhamma harus mendengarkan dan menonton video ini sampai tuntas, sampai selesai, sehingga nanti para sahabat Dhamma bisa menemukan atau bisa mengambil nilai moral apa yang bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, saya akan langsung menceritakan kisah atau cerita Dhammapada Atthakatha syair 41 ini, di mana sesudah mendapatkan cara-cara bermeditasi dari Sang Buddha, Tisatera ini rajin melaksanakan meditasi dalam keadaan menderita suatu penyakit. Ya, dalam keadaan di saat beliau juga praktek meditasinya ini, tubuhnya ini juga sedang mengalami sakit. Ya, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, yang memiliki luka di tubuhnya ini yang membuat tubuhnya menjadi bau busuk. Ya. Bisul-bisul kecil nampak di seluruh tubuh. Nah, penyakit yang dialami oleh Tisatera ini adalah bisul, ya, tumbuh bisul-bisul kecil di tubuhnya, dan bisul-bisul kecil ini pecah, ya, mengeluarkan nanah, dan nanah yang keluar inilah yang membuat tubuh Bante Tissa atau Biku Tissa ini mengeluarkan bau busuk. Bisul-bisul kecil nampak di seluruh tubuh, dan bisul itu berkembang menjadi luka yang besar, Nah, ketika luka itu pecah, jubah atas dan bawahnya menjadi lengket, ya. Dimana jubah ini, ya, kalau kita ada luka, tentu dia akan lengket dengan luka tersebut, ya, akan menjadi lengket, dicemari nanah dan darah. Seluruh tubuhnya berbau busuk, ya, seluruh tubuhnya seperti tadi yang saya sampaikan. Ketika luka atau bisul ini pecah, jubah atas dan bawah menjadi lengket, dicemari nanah dan darah, dan seluruh tubuhnya menjadi berbau busuk. Karena hal itu, beliau dikenal dengan sebutan Puti Gata Tissa, yang artinya Tissa yang tubuhnya bau atau Tissa yang tubuhnya berbau. Makanya dipanggil dengan Puti Gata Tissa. Puti Gata Tissa artinya yaitu Tissa yang tubuhnya berbau. Nah, pada saat Sang Buddha memandang alam semesta dengan penglihatan batin sempurnanya, Tisatera ini nampak dalam penglihatan Guru Buddha. Beliau melihat kesedihan Tisatera. Ya, siapa yang gak sedih ketika tubuhnya dipenuhi dengan luka, penuh dengan penyakit, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya, tentu akan mengalami sedih. Ya. Dengan penglihatan kemampuan sempurnanya, beliau melihat Biku Tissa ini merasa bersedih, ya,
merasa bersedih, di mana ia telah ditinggal sendirian oleh para murid-muridnya karena tubuhnya yang bau, Dalam waktu yang sama, Sang Buddha mengetahui bahwa Tissa dapat segera mencapai tingkat kesucian arhat. Kemudian Sang Buddha mengeluarkan pancaran api ya dekat tempat tinggal Tissa. Di tempat itu Sang Buddha mendidihkan air, kemudian beliau datang ke tempat Tissa berbaring, memegang tepi dipan, di mana Tissa ini sedang berbaring di atas dipan. Ya, Buddha mengeluarkan api ya dengan kekuatan supranaturalnya. Kemudian beliau datang, di mana di atas api itu juga dibuat pengangatan air ya, sedang menghangatkan air panas. Kemudian ketika Buddha datang, Buddha pun memegang dipan tempat pembaringan si Bhikkhu Tissa ini. Nah, hal ini membuat murid-murid Tissatera berkumpul mengelilingi gurunya. Ya, sesuai petunjuk Sang Buddha, mereka mengangkat Tissatera mendekati tempat pancaran api. Di tempat tersebut, Tissatera dibasuh dan dimandikan. Ya, ketika ia masih dimandikan, jubah atas itu ada di para biku itu, ada menggunakan jubah atas, ada jubah bawah, dan ini namanya jubah luar ya. Ketika ia masih dimandikan ya, jubah atas dan bawahnya dicuci dan dikeringkan. Sesudah mandi, tubuh dan pikiran dari Tissatera menjadi segar. Segera batinnya berkembang dan mencapai satu titik konsentrasi. Berdiri pada kepala dipan, Sang Buddha berkata kepadanya bahwa dalam tubuh ini tidak ada inti seperti sebatang kayu yang terbujur di atas tanah. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 41 yang bunyinya berikut ini. Aduh, tak lama lagi tubuh ini akan terbujur di atas tanah. Dibiarkan saja tanpa kesadaran, bagaikan sebatang kayu yang tidak berguna. Nah, Tissatera mencapai tingkat kesucian arhat bersamaan dengan pencapaian pandangan terang analitis setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Kemudian beliau meninggal dunia. Sang Buddha kemudian menyuruh murid-murid Tissatera untuk segera mengkremasikan tubuh gurunya. Atas pertanyaan mengapa Tissa tubuhnya berbau atau mengeluarkan bau busuk, mungkin para sahabat Dhamma bertanya-tanya mengapa seorang biku kok tubuhnya bau, memiliki penyakit yang aneh, kemudian mengeluarkan bau yang busuk. Lalu Sang Buddha menerangkan apa penyebabnya, mengapa Tissa ini memiliki penyakit yang bisul-bisul pecah kemudian mengeluarkan bau busuk tersebut. Buddha menerangkan bahwa Tissa ya, pada salah satu kehidupan yang lampau adalah penangkap unggas yang kejam. Ya, Tissa ini pada kehidupan yang lampau atau kehidupan sebelumnya ya, Tissa ini adalah penangkap unggas yang kejam. Nah, setelah tertangkap, unggas ini setelah ditangkap, tulang kaki dan tulang sayap burung itu selalu dipatahkannya. Mungkin seperti orang kalau menangkap burung atau ayam ya, setelah ditangkap kemudian dipelintir, dipelitas sampai kakinya atau sayapnya itu sampai patah ya, atau sengaja dipatahkan agar tidak bisa melarikan diri ya. Unggas setelah ditangkap, sayap dan kakinya itu dipatahkan agar tidak bisa melarikan diri. Nah, akibat dari perbuatan kejamnya itulah Tissa terlahir kembali dengan tubuh yang bau. Nah, jadi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, poin penting atau nilai moral di dalam
kisah ini, terutama penyakit yang dialami oleh Biku Tisa ini, mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan apapun, ya, perbuatan buruk yang kita lakukan, baik itu dalam berapa kehidupan yang lalu, dalam berapa kehidupan yang lampau, akan tetap bisa diterima, masih bisa menghasilkan akibat. Seperti yang dialami oleh Biku Tisa ini dalam beberapa kehidupan yang lampau, ia sangat kejam terhadap burung unggas, ya. Dengan akibat dari perbuatan buruknya itu membuat Biku Tisa ini memiliki penyakit bisul, ya, yang mengeluarkan nanah dan berbau busuk. Oleh karena itu para sahabat Dhamma, mari setelah kita mengerti, setelah kita tahu dari kisah ini, bagaimana di dalam kehidupan ini kita tidak boleh, atau kita yang sudah tahu dari cerita ini jangan sampai menyiksa makhluk hidup. Jangan sampai kita menyiksa makhluk hidup. Karena akibat dari menyiksa makhluk hidup akan membuat tubuh kita menjadi tidak baik, tubuh kita akan menjadi sakit-sakitan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa peduli dengan sesama makhluk, ya, bukan hanya sesama manusia, tetapi kepada semua makhluk hidup. Jangan sampai kita melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap makhluk hidup. Karena akibat dari melakukan penyiksaan, penganiayaan terhadap makhluk hidup bisa berdampak buruk. Bahkan juga di dalam satu kisah, ya, mereka yang suka melakukan pembunuhan juga sulit untuk mendapatkan keturunan. Jika mereka berkeluarga, jika mereka memilih pasangan hidup, mereka yang suka membunuh, ya, mereka yang suka menganiaya makhluk hidup akan sulit mendapatkan keturunan. Bisa jadi, kenapa? Karena ia sudah merugikan atau mengambil nyawa makhluk lain, itu mengakibatkan seseorang di dalam kehidupan ini, ya, ketika mereka hidup berumah tangga sulit untuk mendapatkan keturunan. Maka para sahabat Dhamma, kegiatan seperti melepas atau memberikan keselamatan bagi makhluk hidup, yang mungkin bahasa kerennya kita sering mendengar dengan kata pangsen, itu sangat bagus juga untuk dilakukan, ya, untuk memberikan kebebasan untuk menolong makhluk lain atau makhluk binatang lain untuk diselamatkan dan kembali ke alam bebas. Jadi jangan sampai di dalam kehidupan ini kita setelah mendengar kisah atau cerita ini melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap makhluk lain. Karena akibat atau dampak dari melakukan pembunuhan akan membuat hidup kita menderita, membuat kita umur pendek, akan membuat kita sakit-sakitan. Oleh karena itu, mari kita peduli terhadap semua makhluk, ya, yang ada di sekitar kita ataupun dimanapun mereka berada. Semoga melalui kisah atau cerita ini memberikan kita inspiratif baru di dalam kehidupan ini, sehingga kita akan selalu waspada, selalu hati-hati terhadap makhluk lain. Terima kasih. Semoga kita semua senantiasa selalu berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Namo Buddhaya.